Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmahin. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini kita belajar pengaosan pada malam hari ini. Kita semua ini mengucapkan budi syukur alhamdulillah pada malam hari ini. Kita semua ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menghadiri di dalam pengaosan bumi bakti. Di dalam pengaosan bumi bakti ini pada malam hari ini temanya, judulnya yaitu atas nama. Atas nama ini udah tercantum di dalam kitab Nurjati. Kita semua ini akan membahas di dalam kitab Nurjati. Atas nama itu alif jaber a ing atase Gusti. T jaber ta tuntunan manusianya. Sin tasdid ing perjalanan ing satuhune. Nur jaberna ing saking Gustine. Mim jaberma maknanya Muhammad. Kita semua ini di dalam perjalanan umat manusia pada malam hari ini. Kita semua ini berjalan di dalam keimanan, keyakinan. Karena pada malam hari ini, bila yang beriman, bila yang memiliki keyakinan, pasti mau menjalankan di dalam perjalanannya. Karena umat manusia bila mengimani bahwa di dalam tausiah atau pengaosan pada malam hari ini tempatnya ilmu dan keilmuan. Karena di dalam alif jaber a ing atasi Gusti, dalam keatasan Gusti ini semuanya umat manusia itu di dalam sod itu sopo wonge ingin mendapatkan ilmu dan keilmuan itu tergantung umat manusianya di dalam sinjaresi yaitu ing dirihnya. Kita semua ini bila menginginkan ilmu itu atau keilmuan itu semuanya itu tergantung sopo wonge ing diri umat manusianya. Karena sot itu sopo wonge sinjaresi ing dirihnya.
Jadi tergantung sopo ing diri umat manusianya. Bila menginginkan ilmu dan keilmuan. Ilmu dan keilmuan itu umat manusianya itu harus memiliki iman, harus memiliki keyakinan. Barulah umat manusianya itu entar mendapatkan di dalam alif jabar a ing atasi Gusti. Yang mengatasi segala sesuatu itu adalah Gusti tentang ilmu dan keilmuan itu. Apakah umat manusia itu mendapatkan ilmu dan keilmuannya ataukah tidak? Segala sesuatu umat manusia itu di dalam ilmu dan keilmuan bila mendapatkan di dalam alif jabar a ing atasi Gusti. Gusti Allah telah mengatasi segala sesuatu tentang ilmu dan keilmuan. Kalau sang penciptanya telah biidnillah kelawan ridhonya Gusti Allah. Allahnya ridho bahwa si A mendapatkan ilmu dan keilmuan. Apakah Allahnya tidak ridho terhadap si A? Entar umat manusianya itu tidak mendapatkan ilmu dan keilmuan. Karena di dalam pengawasan bumi bakti ini ada yang pemikirannya cepat tanggap atau cepat mengerti. Ada yang tidak mengerti dan tidak tanggap. Karena tentang ilmu dan keilmuan ini ada yang langsung dimengerti, ada yang tidak dimengerti. Benar atau tidak para jamaah? Karena segala sesuatu umat manusia itu tergantung daya ingatnya. Itu tergantung daya kepekaan kepikirannya. Karena segala sesuatu itu adalah sang pencipta yang menentukan, yaitu di dalam alif jabar a ing atase Gusti. Segala sesuatu tentang ilmu atau tentang barokah atau tentang yang lain itu adalah Gusti. Karena di dalam teja berta tuntunan manusianya, lalu dilanjutkan dengan sintesis ing perjalanan ing satu hune. Segala sesuatu umat manusia itu tergantung tuntunan umat manusianya, itu tergantung ing perjalanan ing satu hune umat manusianya. Umat manusianya itu semuanya itu berjalan di dalam tuntunan umat manusianya. Umat manusianya di dalam dunia ini tuntunan itu banyak, bukan satu. Karena umat manusianya itu memegangnya tentang tuntunan itu ada tentang agama. Agama itu ada 5 macam. 5 macam itu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan keyakinan. Tapi yang tidak terhitung itu adalah keyakinan. Jadi kita semua ini memiliki tuntunan tentang agama. Agama itu adanya cuman ada di keyakinan. Sang pencipta juga adanya di keyakinan. Jadi tentang agama ini wajibnya yaitu diyakini lalu dipegang. Kalau sang pencipta yaitu diyakini lalu dipedomi tentang tuntunan agama itu cuman adanya di keyakinan. Agama itu tergantung keyakinan umat manusianya. Bila yakin agama itu pasti ada, lalu dipegang oleh umat manusianya. Agama itu tidak boleh dipedomi oleh umat manusia, cuman hanya diyakini lalu dipegang. Bila umat manusianya memegangnya agama atau diyakini agama lalu dipedomi, entar umat manusianya itu salah kaprah.
Entar umat manusianya itu bisa murtad, bisa musyrik, bisa sesat. Karena tentang agama itu tidak boleh dipedomi. Benar atau tidak para jamaah? Saya mau bertanya terhadap para jamaah. Bisa jawabannya benar, itu karena apa para jamaah? Hanya nama. Oh, hanya nama. Saya sekali lagi inginnya kompak jawabannya. Tentang agama itu tidak boleh dipedomi. Itu karena apa para jamaah? Hanya nama. Oh, hanya nama. Itu benar dan 100. Karena agama-agama itu hanya sebuah nama. Jadi sebuah nama itu tidak boleh dipedomi. Karena agama-agama itu hanya sebuah simbol. Sebuah simbol untuk umat manusia. Bila umat manusianya meyakini bahwa agama ini ada, itu baik. Bahwa agama itu ada lalu dipegang, itu baik. Jadi agama-agama itu wajibnya itu hanya diyakini dan dipegang. Itu alangkah baiknya, jangan dipedomi. Karena agama-agama itu hanya sebuah simbol dan sebuah nama. Yang wajib dipedomi itu adalah Sang Pencipta. Yang wajib diyakini itu adalah Sang Pencipta. Karena agama itu bukan satu, banyak, tidak terhitung. Contohnya Islam, contohnya Hindu, contohnya Buddha, contohnya Kristen, contohnya keyakinan-keyakinan. Islam saja terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Hindu, Buddha, Kristen juga terpecah-pecah. Lalu keyakinan itu tidak terhitung lagi terpecah-pecahnya, karena apa yang diyakini pasti itu keyakinan. Jadi agama yang tidak bisa terhitung itu adalah agama keyakinan. Jadi saya bilang bahwa agama itu tidak boleh dipedomi itu karena itu. Satu, lalu yang kedua, agama itu hanya sebuah nama dan sebuah simbol untuk umat manusia. Umat manusia bila beragama itu baik, bila tidak beragama itu kurang baik. Jadi umat manusianya itu tergantung keyakinan-keyakinan umat manusianya memegangnya agama apa. Agama Islam baik, agama Kristen baik, agama Hindu baik, agama Buddha baik, agama keyakinan juga baik. Tentang agama itu baik semua, tidak ada yang salah. Lalu ajaran-ajaran seluruh agama yang dipegang oleh umat manusia, yang diyakini oleh umat manusia, semuanya mengajarkannya kebaikan-kebaikan di dalam dunia ini. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah jawabannya benar. Karena segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini semuanya memiliki agama. Cuman yang saya anehkan, bila agama Islam itu kata orang banyak yaitu miliknya orang Arab. Yang saya membingungkan, agama itu milik orang Arab. Itu yang saya membingungkan. Aslinya agama Islam itu miliknya semua orang yang meyakininya. Benar atau tidak para jamaah? Karena yang memegang, yang meyakini agama Islam itu bukan orang Arab saja. Berarti
agama Islam itu milik semua orang yang meyakini bahwa agama Islam itu bahwa milik semua orang, bukan milik orang Arab. Tapi kebanyakan orang itu, contohnya orang-orang yang besar, bahwa agama Islam itu milik orang Arab. Itu yang saya membingungkan. Padahal agama Islam itu milik semua orang yang meyakini. Jadi kita semua ini berjalan di dalam memiliki agama. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, semua orang ini memiliki agama tidak para jamaah? Dipastikan memiliki. Hidup di dalam dunia ini semuanya beragama. Agama itu bukan satu, agama itu banyak. Agama itu bukan Islam saja. Agama itu ada Hindu, Buddha, Kristen, dan keyakinan. Semuanya itu agama. Lalu agama itu jangan disalahgunakan. Karena segala sesuatu umat manusia ada yang menggunakan agama-agama itu untuk kepentingan pribadi. Segala sesuatu umat manusia, kebanyakan orang bila udah agamanya tinggi, udah jabatannya tinggi, lalu agama itu buat landasan-landasan untuk mencari. Karena segala sesuatu umat manusia bila memiliki agama, lalu memiliki jabatan, dipastikan umat manusianya itu mencari rezeki. Tapi rezekinya itu ada yang baik, ada yang tidak. Jadi kita semua ini harus berhati-hati di dalam perjalanan. Karena umat manusia, orang yang memiliki agama itu jangan disangka umat manusia itu baik atau benar di dalam perjalanannya. Karena ada orang yang memiliki agama, memiliki jabatan, lalu agama itu buat bisnis, buat ajang mencari rezeki. Karena bila udah memiliki agama yang tinggi, memiliki jabatan yang tinggi, entar mencari uangnya itu lebih mudah. Karena umat manusianya itu langsung percaya. Bila umat manusianya itu si A, itu agamanya tinggi, kencang. Titelnya, jabatannya tinggi. Jadi umat manusianya bila memiliki jabatan yang tinggi, bila agamanya kencang, pasti masyarakat itu menyanjungnya. Pasti masyarakat itu menyanjung di dalam umat manusianya itu. Yang titel agamanya itu tinggi, lalu jabatannya tinggi, itu dipastikan nilainya umat manusianya itu baik, bagus, benar, mulia. Padahal kebenaran-kebenaran, kemuliaan-kemuliaan itu bukan adanya di agama, bukan adanya di jabatan. Benar atau tidak para jamaah? Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Letak kebenaran-kebenaran umat manusianya itu apakah ada di agamanya, apa ada di titelnya para jamaah? Jawabannya ngawur. Sebenarnya umat manusia itu kepentingan umat manusia di dalam kebenaran-kebenaran itu bukan karena agamanya, bukan karena pangkatnya. Padahal saya sering mengucap berkali-kali bahwa kebenaran-kebenaran umat manusia
itu di dalam tingkah laku perilaku. Saya berkali-kali, kok para jamaah ini nggak ngerti. Saya kan berawal-awal bila mencari ilmu, bila diridhoi oleh Gusti Allah, umat manusianya itu entar mendapatkan ilmu dan keilmuan. Bila umat manusianya itu peka, bila umat manusia itu cepat tanggap, pasti bisa menjawab, pasti bisa memiliki ilmu. Lalu umat manusianya, bila sang pencipta itu tidak ridho, entar umat manusianya itu tidak peka, entar umat manusia itu tidak tanggap. Saya awalnya itu dari ceramah malam ini ceritanya seperti itu. Padahal kebenaran-kebenaran umat manusia itu bukan karena agama, bukan karena jabatan. Saya tanya seperti itu, jawabannya ngawur. Padahal sering berkali-kali saya mengucapkan kebenaran-kebenaran umat manusianya itu adanya tingkah laku perilaku di dalam perjalanannya. Kebenaran-kebenarannya itu bukan karena agamanya, bukan karena jabatannya. Benar atau tidak para jamaah? Kalau udah dikasih tahu, benar. Segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini semuanya itu di dalam kebenaran-kebenaran semua. Menginginkannya. Tapi perjalanan-perjalanan umat manusianya itu ada dua. Kadang baik, kadang tidak di dalam perjalanan-perjalanannya. Jadi kita semua ini di dalam dunia ini perjalanannya ada berapa para jamaah? Alhamdulillah ada yang menjawab dua, tapi tidak serentak. Saya menginginkan jawabannya yang serentak. Perjalanan-perjalanan umat manusianya itu ada berapa para jamaah? Perjalanannya tentang apa itu para jamaah? Oh, perjalanannya kok baik yang buruk. Begini sebenarnya. Kalau umat manusianya saya tanyakan seperti ini. Bila tingkah laku umat manusianya ada berapa? Adanya dua. Kan saya bilangnya ini perjalanan-perjalanan umat manusia ada berapa? Kok adanya dua? Ya saya bingung. Berarti ilmu dan keilmuannya pada malam hari ini Allahnya tidak meridhoi. Para jamaah ini ngeblank semua. Sebenarnya perjalanan-perjalanan umat manusianya itu bukan adanya dua. Perjalanan-perjalanan umat manusianya itu tidak terhitung. Benar atau tidak para jamaah? Jadi perbuatan-perbuatan umat manusia atau perjalanan-perjalanan umat manusia itu ada perbedaan. Jangan disamakan. Kalau perbuatan umat manusia ada berapa? Ada yang baik, ada yang buruk. Adanya dua. Kalau perjalanan-perjalanan manusia itu tidak terhitung. Benar atau tidak para jamaah? Karena segala sesuatu umat manusianya itu segalanya tergantung tejaberta, tuntunan umat manusianya. Lalu dilanjutkan dengan sintesis ing perjalanan ing satuhune. Jadi tergantung ing perjalanan ing satuhune umat manusia milihnya yang mana. Nah kalau dikasih milihnya yang mana, ini ada berapa para jamaah? Kok ada dua lagi? Kalau umat manusia itu perjalanan-perjalanan umat manusia itu di dalam sintesis ing perjalanan ing satuhune tejaberta tuntunan manusianya. Di dalam tuntunan-tuntunan umat manusianya itu ada berapa para jamaah? Tuntunan umat manusianya itu tidak terhitung.
Sama seperti jalan. Aduh, Masya Allah. Para jamaah ini ngeblank pada malam hari ini. Dibolak-balik, kok nggak ngerti. Pilihan-pilihan umat manusia itu ada berapa para jamaah? Kok jawabannya begitu? Pilihan umat manusia itu tidak terhitung lagi. Kan ada yang milihnya motor, mobil, sepeda, rumah, tanah, sawah, kebun, banyak. Lah pilihan umat manusia itu tidak terhitung. Istri juga pilihannya banyak kok. Benar nggak para jamaah? Asli pilihan mencari istri itu banyak. Yang punya istri juga masih memilih-milih lagi kok. Benar tidak para jamaah? Segala sesuatu umat manusia itu tergantung ing perjalanan ing satu hune umat manusianya. Tergantung tuntunan-tuntunan umat manusianya. Di dalam Islam, tuntunan-tuntunan umat manusia, barang makanan-makanan yang haram itu ditakuti. Tapi umat manusianya bila mencari uang haram itu dicari-cari. Yang saya membingungkan. Kok makanan-makanan yang haram ditakuti, tapi mencari uang haram itu nggak ditakuti, malahan dicari-cari. Titel sekecil apapun sampai titel setinggi apapun itu dicari-cari, mencari duit yang haram. Jabatan-jabatan yang terkecil lalu jabatan-jabatan yang tertinggi itu uang haram itu dicari semua. Tapi makanan-makanan yang haram itu ditakuti. Tapi mencari duit yang haram itu dicari. Titel apapun. Titelnya yang jabatan yang paling tinggi. Contohnya di negara Indonesia. Contohnya ini seorang presiden. Contohnya pasti mencari tentang kelebihan-kelebihan. Contohnya saya jelaskan tentang korupsi itu banyak dari pangkat yang paling terendah, dari pangkat sampai yang tertinggi. Kalau yang paling terendah di negara Indonesia ini, yang paling terendah ini jabatannya apa para jamaah? Lalu kelanjutannya lagi, jabatan yang paling tertinggi sampai yang terbawah itu semuanya mencari uang yang haram, mencari kelebihan-kelebihan. Ini real dan nyata. Saya nggak bercerita bohong-bohongan. Ini asli, real dan nyata. Jabatan yang paling tertinggi dan jabatan yang paling terendah itu mencarinya itu kelebihan-kelebihan semua, tidak real dan nyatanya. Tapi yang saya anehkan, titelnya seorang kiai atau seorang ustadz atau seorang ulama atau gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam. Kalau makanan-makanan yang haram itu ditakuti, tapi uang haram itu dicari-cari. Itu real dan nyata. Saya nggak bohongan seperti ini. Saya berbicara real dan nyata. Kebanyakan orang zaman sekarang mencarinya itu kelebihan-kelebihan. Jadi kelebihan-kelebihannya itu kalau uang yang baik itu nggak apa-apa. Tapi zaman sekarang kebanyakannya uang yang haram itu selalu dicari. Tapi kalau uang yang halal itu repot dicarinya. Benar atau tidak para jamaah? Benar.
Karena segala sesuatu mencari uangnya halal pasti repot. Kalau mencari uangnya haram itu pasti mudah. Tinggal menulis saja dapat. Tinggal mengucap saja dapat. Itu uang yang haram. Tapi kalau uang yang halal itu susah mendapatkannya. Jadi kita semua ini ada perbedaan-perbedaan. Kalau di dalam kitab Nurjati, makanan-makanan contohnya yang diharam-haramkan tentang agama. Contohnya seekor babi. Atau seekor makhluk-makhluk yang lain lah yang diharamkan. Tapi sang pencipta itu menciptakan makhluk namanya satu hewan. Itu untuk umat manusia. Itu aslinya. Itu untuk dimanfaatkan oleh umat manusia. Bukan untuk diharam-haramkan. Bukan untuk dihalal-halalkan. Contohnya nyamuk. Nah nyamuk itu diciptakan oleh sang pencipta. Nyamuk itu untuk dimanfaatkan oleh umat manusia. Caranya bagaimana? Supaya umat manusia itu mendapatkan rezeki. Lalulah diciptakanlah anti nyamuk seperti sari puspa atau sofel atau obat nyamuk cap kingkong. Itu dimanfaatkan untuk umat manusia. Nah, satu hewan yang lainnya yang diharam-haramkan itu ada manfaatnya. Saya nggak mau menyebutkannya tentang yang ini. Karena entar produk-produk yang udah disebarkan, diluaskan di seluruh dunia, entar tidak laku. Jadi saya udah menyebut ciptaan makhluk satu hewan yang diharam-haramkan atau menciptakan satu hewan sang pencipta itu untuk dimanfaatkan oleh umat manusia, bukan diharam-haramkan. Lalu umat manusia, jabatan yang paling tertinggi sampai yang terendah saya sebutkan. Contohnya seorang RT, RW, lalu kepala desa, lalu kecamatan, lalu kabupaten, yaitu bupati, lalu gubernur, lalu presiden, lalu seluruh menteri, jabatan-jabatan yang paling tertinggi. Itu kebanyakannya mencari kelebihan-kelebihan. Makanan haram ditakuti, tapi uang haram tidak ditakuti. Itu yang saya membingungkan. Saya nggak menjelekkan seseorang, tidak. Tapi umat manusianya kebanyakannya yaitu uang haram itu selalu dicari. Karena uang haram itu pasti ada kelebihannya, lalu mudah mencarinya, tidak susah. Tapi kalau uang halal itu dipastikan susah, harus panas perih dulu. Itu tentang tuntunan umat manusia. Tuntunan umat manusia di dalam Tejaberta, tuntunan umat manusia. Sintesis ing perjalanan ing satuhune umat manusia di dalam tuntunannya. Tuntunan umat manusianya itu banyak, tidak terhitung. Jadi tergantung umat manusianya mengambilnya yang mana. Apakah yang baik, apakah yang buruk. Karena yang baik juga banyak, yang buruk juga banyak. Yang mengambilnya seorang manusia. Kita semua ini semuanya tergantung sang pencipta, penentuannya, baik buruknya, bukan umat manusianya. Karena di dalam nun jaberna ini ing saking gustihnya. Jadi segala sesuatu umat manusia itu tergantung ing gustihnya. Karena segala sesuatu tuntunan umat manusia yang ada di dalam dunia ini, contohnya agama Islam.
contohnya agama Kristen, contohnya agama Hindu, contohnya agama Buddha, contohnya agama keyakinan. Agama-agama itu semuanya baik, tidak ada yang buruk mengajarkannya. Benar atau tidak para jamaah? Jadi umat manusianya itu yang mengajari itu siapa para jamaah? Kok sang pencipta? Saya mau bertanya, umat manusianya itu memiliki tuntunan-tuntunan, memiliki agama-agama. Jadi umat manusianya itu yang mengajarinya itu siapa para jamaah? Kok orang tua? Begini para jamaah, kalau tuntunan-tuntunan segala sesuatu umat manusia itu, agama itu tidak bisa mengajarkan satu pun. Agama itu tidak memiliki ajaran-ajaran tentang agama apapun. Islam tidak memiliki ajaran, Hindu tidak memiliki ajaran, Buddha tidak memiliki ajaran, Kristen tidak memiliki ajaran, keyakinan-keyakinan tidak memiliki ajaran. Jadi Islam, Hindu, Buddha, Kristen, keyakinan itu tidak memiliki ajaran-ajarannya. Sebabnya apa para jamaah? Karena agama itu sebuah simbol dan sebuah tulisan. Sebuah simbol dan sebuah tulisan memiliki ajaran enggak para jamaah? Yang bisa memiliki ajaran itu adalah sebuah makhluk. Makhluknya itu umat manusia. Umat manusianya itu seorang nabi. Jadi yang memiliki ajaran-ajaran itu adalah seorang nabi. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Kalau udah dikasih tahu, benar tidak? Benar. Alhamdulillah, kalau udah dikasih tahu jawabannya benar. Sayanya haus, jadi saya pas benar ingin minum. Benar tidak para jamaah? Alhamdulillah. Iya, iklan. Daripada kirim bener baik kayak ular dua. Ayo. Alhamdulillah, dahaga saya ini telah reda. Kita semua ini sedang berjalan di dalam sin tasjid ing perjalanan ing satu huni. Di dalam ing satu huni umat manusianya itu memiliki perjalanan-perjalanan semua. Perjalanan-perjalanan, tuntunan-tuntunan juga perjalanan. Kita semua ini memiliki tuntunan-tuntunan. Kita semua ini memiliki tuntunan-tuntunan di dalam dunia ini. Para jamaah ini tuntunannya agama apa para jamaah? Alhamdulillah, agamanya Islam. Lalu memegangnya Nabi siapa para jamaah? Memegangnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di dalam mim jabar maknanya Muhammad. Segala sesuatu umat manusia di dalam perjalanan-perjalanan tuntunan-tuntunan umat manusia, khususnya orang Islam. Karena yang mendirikan agama Islam yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kita semua ini memegangnya tuntunan-tuntunannya terhadap Nabi siapa para jamaah? Tuntunan-tuntunannya ke Nabi Muhammad SAW. Karena sayanya orang Islam. Jadi kita semua ini memegang tuntunan-tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW.
Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini syiar agamanya itu umur berapa para jamaah? Oh, tidak tahu. Saya sekali lagi, syiar-syiar Islam atau syiar-syiar agama Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu umur berapa para jamaah? Kurang lebihnya sebenarnya umur 50 tahun. Kurang lebihnya, kurangnya seberapa itu tidak tahu, lebihnya juga tidak tahu. Karena waktu sekarang waktu Kanjeng Nabi Muhammad SAW syiar agama atau syiar Islam, sayanya belum lahir, jadi saya tidak mengetahui. Cuman mengetahuinya dari tulisan-tulisan. Di dalam tulisannya itu kurang lebihnya 50 tahun syiar agamanya itu Islam. Kalau dulu-dulunya sebelum agamanya itu terdiri, syiarnya itu adalah kebaikan dan kedamaian. Jadi seandainya Kanjeng Nabi Muhammad SAW syiar agamanya itu umur 50 tahun seandainya, berarti matinya itu kurang lebihnya ada yang bilang 363, ada yang 64. Seandainya 63 berarti 13 tahun. Seandainya 64 berarti 14 tahun. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu syiarnya itu agama itu cuman 14 tahun atau 13 tahun. Kalau dari kecil sampai dewasa itu syiarnya itu kebaikan dan kedamaian. Karena belum memiliki agama. Benar atau tidak para jamaah? Karena di dalam atas nama segala sesuatu umat manusia, semuanya itu di atas namakan semua. Khususnya umat manusia, bila menginginkan sesuatu tentang kepentingan pribadi, tentang kepentingan golongan, tentang kepentingan kelompok, semuanya umat manusianya itu tentang agama itu di atas namakan. Lalu tentang uang atau harta benda mencarinya juga di atas namakan juga. Karena bila umat manusia memiliki pangkat yang tinggi, memiliki titel yang tinggi, memiliki keyakinan tentang agama yang tinggi, lalu dimuliakan oleh seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini, antar umat manusianya itu mencari uangnya itu segala sesuatu di atas namakan. Di atas namakan agama, di atas namakan masyarakat. Itu semuanya seperti itu. Bila orang yang memiliki jabatan-jabatan seperti pemerintahan, itu di atas namakannya masyarakat. Lalu yang jabatan yang tinggi tentang agama, tentang para alim ulama, kiai, ustadz, kus-kus, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam, entah mencarinya tentang harta benda, entah di atas namakannya masyarakat dan agama. Padahal segala sesuatu itu semuanya buat kepentingan dirinya, buat kepentingan golongannya. Benar atau tidak para jamaah? Karena zaman sekarang banyak yang model seperti itu. Apalagi waktu zaman sekarang soal pilihan bupati, pilihan gubernur, ini di atas namakan masyarakat, di atas namakan pemerintah.
lalu diatasnamakan agama. Jadi masyarakat itu buat tumbal. Masyarakat itu buat tumbal. Aslinya masyarakat itu selalu dibodohi oleh pemerintah, selalu dibodohi oleh para alim ulama, kiai, ustadz, gus-gus atau buya-buya atau habaib, lalu para imam, selalu dibodohi masyarakat itu. Contohnya golongan-golongan para alim ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam, bila dia memiliki keinginan-keinginan, contohnya membangun pondok-pondok pesantren, lalu pelepasan lahan itu, lalu memintanya terhadap masyarakat untuk sedekah jariyah, amal jariyah, lalu masyarakat itu menyumbang semua untuk kepentingan pelepasan lahan, lalu udah terpenuhi dari sumbangan itu untuk membangun pesantren atau sekolahan, itu sudah terpenuhi, lalu udah hak oleh para alim ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam, lalu di atas namakannya itu bukan masyarakat, tapi yang memiliki yayasan-yayasan itu pelepasan lahan saya contohkan. Lalu soal bangunan lagi, masyarakat diminta sumbangan, lalu dengan diemeng-emengi mendapatkan pahala sekian derajat, lalu mendapatkan surgawi, lalu mendapatkan ntar besok pahalanya dilipat gandakan, rezekinya dilipat gandakan. Ini yang salah kaprah. Padahal tentang urusan hablum minallah atau hablum minanas itu adalah Gusti. Karena di dalam atas nama, di dalam alif jabar aing atasi Gusti, yang mengatasi segala sesuatu itu adalah Gusti, bukan makhluk-makhluknya, bukan umat manusia. Titel apapun, titelnya para alim ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam, itu tidak bisa mengatasi tentang urusan hablum minallah atau hablum minannas. Titel pemerintahan yang di bawah sampai yang di atas, titelnya presiden, itu tidak bisa mengatasi tentang urusan hablum minallah atau hablum minannas. Karena seorang presiden itu makhluk atau tidak para jamaah? Kalau urusan hablum minallah atau urusan hablum minannas itu yang mengatasi itu siapa para jamaah? Dipastikan Gusti Allah. Jadi tentang urusan hablum minallah atau hablum minannas, bila umat manusianya jeli tentang ulama-ulama yang bilang bahwa pelepasan lahan itu entar mendapatkan pahala sekian untuk masyarakat, lalu pahalanya sekian untuk masyarakat, lalu entar mendapatkan surgawi entar besok, berarti umat manusianya, masyarakat itu dibodohi oleh golongan-golongan ulama-ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz, gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam. Saya bilang seperti ini, keras seperti ini karena real dan nyata. Masyarakat itu selalu dibodohi, digadali oleh golongan-golongan yang memiliki agama-agama yang tinggi katanya. Padahal yang memodohi masyarakat, yang sering memodohi umat, berarti itu agamanya itu tidak ada. Tapi kata dirinya, itu agama saya yang paling tinggi. Padahal kalau yang sering membodohi umat, berarti tidak memiliki agama. Benar atau tidak para jamaah? Karena segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini, yang ilmunya, yang katanya yang paling tinggi, itu
golongan-golongan kiai, ustadz, gus-gus, buya-buya atau habaib atau para imam atau kiai, katanya ilmunya paling tinggi. Padahal golongan-golongan dia sering membodohi umat manusia, sering membodohi umat. Berarti ilmunya itu tidak ada. Karena yang dipunyai ilmunya itu untuk membodohi masyarakat, ngadali untuk masyarakat. Contohnya pelepasan lahan, masyarakat membantu sampai sekian miliar untuk pondoknya, pesantrennya. Tapi kok namanya bukan nama masyarakat, tapi namanya yang memiliki yayasan, namanya seorang kiai atau ulama atau ustadz atau habaib atau buya-buya atau gus-gus atau para imam. Namanya seperti itu. Kok bukan masyarakat? Berarti masyarakat itu dibodohi, digadali. Pelepasan lahannya dari masyarakat, tapi namanya bukan masyarakat. Itu namanya dibodohi, digadali masyarakat itu. Berarti yang berilmu itu aslinya tidak berilmu. Sebabnya apa? Saya contohkan. Umat manusia bila yang berilmu, contohnya, wahai masyarakat, bersedekah jariahlah, amal jariah untuk membangun pondok pesantren contohnya. Tapi yang mengucap ini tidak membantu, tidak memberikan sedekah jariah, amal jariah. Tapi masyarakat itu bergoyang-goyang, bergoyok-goyok membantu semua. Berarti yang pintar ini siapa para jamaah? Dipastikan masyarakat. Karena seorang kiainya, seorang ulamanya itu buat kepentingan-kepentingan dirinya, buat kepentingan-kepentingan golongannya. Karena bila udah tercapai pelepasan lahan, lalu pesantren itu dibangun, lalu itu ada golongan-golongannya. Karena di pesantren itu banyak masyarakat, banyak umat manusianya. Lalu kalau udah terhimpun, entar itu buat kepentingan pribadi, buat kepentingan golongan, bukan untuk kepentingan masyarakat. Berarti umat manusia seperti ini baik atau tidak para jamaah? Dipastikan tidak baik. Karena segala sesuatu umat manusia pada malam hari ini saya contohkan atas nama. Pemerintah juga di masyarakat di atas namakan. Agama juga di atas namakan. Karena segala sesuatu umat manusia di dalam perjalanan-perjalanannya itu semuanya itu atas nama semua. Kalau atas nama dirinya di dalam perjalanan-perjalanannya itu kalau dilakukan itu baik, tapi atas namanya dirinya itu tapi dianya tidak melakukan itu tidak baik, hanya bisa menyuruh, hanya bisa mengucap tapi tidak membantu untuk kepentingan-kepentingan masyarakat, untuk kepentingan-kepentingan agama, untuk kepentingan-kepentingan pemerintah. Lalu pemerintahnya juga di masyarakat juga itu selalu membodohi, mengadali semua. Saya bilang seperti ini karena di dalam kitab Nur Jati, nur itu cahaya jadi diri-diriku umat manusia. Tergantung perjalanan cahaya jadi diri umat manusianya. Karena segala sesuatu penentuan-penentuan umat manusia itu tergantung perbuatan-perbuatannya. Saya bilang seperti ini, sekeras ini, saya tidak menghina, saya tidak menjelek-jelekan, saya berbicara real dan nyata, kenyataannya. Karena bila umat manusia, bila memiliki jabatan yang tinggi, dipastikan itu mementingkan dirinya, mementingkan golongan. Bila umat manusia
Seperti golongan-golongan ulama yang besar, bila memiliki jabatan yang tinggi, nama yang tinggi yang disebut-sebut, karena judulnya atas nama. Jadi atas nama semua. Seorang imam atas nama, seorang alim ulama atas nama, seorang kiai, ustadz, gus-gus atau buya-buya atau habaib, semuanya atas nama. Lalu seorang presiden, seorang menteri, seorang gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai RT RW juga atas nama semua. Jadi pada malam hari ini judulnya juga atas nama. Jadi kita ini di dalam perjalanan-perjalanan umat manusianya itu harus menjaga atas nama. Menjaga atas namanya seperti apa para jamaah? Kok jawabannya bingung? Jadi para jamaah ini jawabannya bingung. Yang wajib dijaga atas nama itu, umat manusianya itu harus memegangnya di dalam perjalanan-perjalanan kebaikan-kebaikan. Memegangnya di dalam perjalanan kebaikan-kebaikan. Karena umat manusianya itu asal usulnya itu baik, bukan jelek. Karena umat manusianya itu asal usulnya dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihissalam itu dimuliakan oleh Sang Pencipta. Asal usul kita ini mulia. Kemuliaan-kemuliaan kita ini harus dijaga dengan baik. Benar tidak para jamaah? Alhamdulillah jawabannya benar dan baik. Waktunya udah lama, udah 1 jam, pas dan benar dan baik. Kalau berhenti, kalau lama nggak enak, kalau sedikit nggak enak, kalau 1 jam kurang lebih dikit ya enak. Karena yang enak itu yang pas. Benar atau tidak para jamaah? Saya kasih waktu untuk yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustaz. Di sini dijelaskan masyarakat selalu dibodohi, dikadali dan lain sebagainya. Di atas namakan tentang agama dan lain sebagainya, tentang pemerintahan atau apa. Nah, supaya masyarakat tidak selalu dibodohi, masyarakat harus gimana? Sekian saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila umat manusianya ingin supaya tidak dibodohi, dikadali oleh seorang ulama-ulama yang besar atau seorang jabatan-jabatan yang tinggi, itu mudah saja. Umat manusianya atau masyarakatnya itu harus peka. Kuncinya itu. Kalau umat manusianya peka, itu tidak mungkin dibodohi, dikadali. Tidak mempanlah. Karena peka. Peka itu maknanya peka di dalam pendirian, peka di dalam keyakinan. Karena umat manusia di dalam kepekaan-kepekaan itu pasti ada keyakinan, pasti ada pendirian. Karena segala sesuatu umat manusia memiliki pendirian, dipastikan tidak mungkin bisa hanyut, tidak mungkin bisa luntur. Contohnya masyarakat zaman-zaman sekarang, contohnya kalau yang kuat imannya, yang kuat keyakinannya, contohnya oleh pemerintah. Si A itu nggak patuh terhadap dirinya, selalu membangkang di dalam kebenaran-kebenarannya. Lalu pemerintah itu menjalurkan tentang supaya masyarakat itu menurut, supaya masyarakat itu luntur mengikuti dia. Lalu umat manusianya itu entar dikasih sesuatu,
Apakah mau, apakah tidak? Bila umat manusianya dikasih sesuatu itu, bila imannya kuat, keyakinannya kuat, atau pendiriannya kuat, atau pikirannya peka di dalam perbuatan-perbuatannya, dipastikan pemberian-pemberian dari pemerintah itu ditolak. Tapi kalau keyakinan-keyakinannya atau kepekaan-kepekaannya atau pendirian-pendiriannya tidak kuat, entar umat manusianya itu luntur, entar mengikuti aturan-aturan pemerintah yang salah itu. Kalau kuat, entar tidak mengikuti peraturan-peraturan pemerintah itu. Karena segala sesuatu umat manusia itu tergantung masyarakatnya, kuat atau tidak. Kalau kuat, entar umat manusianya itu entar tidak dibodohi, digadali oleh pemerintah atau seorang alim ulama yang tidak baik. Karena segala sesuatu dengan mengatasnamakannya agama. Jadi segala sesuatu umat manusia yang bisa membodohi masyarakat itu ada dua, agama dan masyarakat. Nah, masyarakat ini tentang agama itu oleh golongan para alim ulama. Kalau masyarakat itu oleh pemerintah itu dengan iming-iming. Entar kamu saya kasih ini, entar kamu kasih ini. Lah itu namanya dibodohi. Dibodohi masyarakat itu bermacam-macam ragam. Ada yang tentang agama, ada yang tentang pahala sekian, atau yang dilipat gandakan, entar besok mendapatkan surga. Itu yang paling aneh kan itu. Kok manusianya masih hidup menghiburkannya, ributnya surga. Surganya itu bila ada itu kalau umat manusianya di dalam dunia ini udah mati semua. Lalu entar baru adalah alam pertimbangan. Lalu adalah surga neraka. Lalu adalah alam maksar. Lalu dibangkitkan alam kubur itu dikumpulkan di alam maksar. Lah, kok umat manusianya masih hidup di dalam dunia ini masih berkembang meributkannya surga. Jadi surganya itu di mana letaknya? Seluruh umat manusianya itu tidak ada yang tahu. Surga dan neraka itu belum dibuka. Yang saya membingungkan, seluruh ulama yang tinggi-tinggi meributkannya surga, neraka, pahala, dosa. Siapa yang tahu tentang pahala dan dosa? Siapa yang tahu tentang surga dan neraka? Kalau tentang pemberian pemerintah itu untuk mengadali masyarakat, itu tergantung masyarakatnya. Kuat tidak pendiriannya, kuat tidak keyakinannya, kuat tidak di dalam kepekaan kefikirannya, hatinya. Bila kuat berarti tidak mempan, tidak mengikuti pemerintah. Bila tidak kuat berarti mengikuti pemerintah. Berarti masyarakat itu telah dibodohi oleh pemerintah bila mau menerima iming-iming seperti itu. Jadi kunci umat manusia bila supaya tidak dikadali, dibodohi oleh ulama-ulama yang besar atau oleh pemerintah, umat manusianya itu harus peka. Cuman satu, peka. Kalau peka itu banyak macamnya, pendirian, keimanan, keyakinan, pedoman, itu semuanya ada di dalam kepekaan umat manusia. Hanya itu yang saya jawab. Siapa lagi? Bila tidak ada yang mau bertanya, saya tutup dengan doa. Bila ada perkataan-perkataan saya yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berbicara seperti ini real dan nyata. Karena kenyataan semua, umat manusia semua,
masyarakat itu selalu buat korban, selalu dibodohi, dikadali oleh ulama-ulama yang besar, oleh pemerintahan yang besar. Itu saya berbicara seperti ini real dan nyata, bukan saya bohong-bohongan. Karena di dalam perjalanan kitab Nur Jati, nur itu cahaya, jadi diriku umat manusia. Tergantung cahaya jadi diri umat manusianya. Bila cahaya jadi dirinya umat manusia itu baik, pasti baik. Bila cahaya jadi diri umat manusia yang buruk, pasti buruk. Jadi saya bila mengucap saya di dalam ceramah ini kebaikan-kebaikannya lebih banyak, alhamdulillah. Bila pembicaraan saya ini kebanyakan keburukannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena manusianya itu kadang baik, kadang tidak, kadang buruk, kadang tidak. Karena saya manusia. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh masyarakat yang ada di dalam dunia ini. Saya menegaskan seperti ini, saya hanya mengasih petunjuk supaya umat manusianya itu sadar. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berkali-kali minta maaf ini karena pada malam hari ini saya ceramahnya terlalu keras. Saya ini ceramahnya terlalu keras. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kesalahan yang lebih banyak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kebaikan-kebaikan yang banyak, syukur alhamdulillah. Berarti ceramah saya ini bermanfaat untuk masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhrina Muhammad wa sallim raja wa baraka wa ta'ala kun suratul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa majidan wa sultanik ya Allah ya hayyu qayyum ya alim ya alim ya rabbil alamin qayyum ya rajuku ma sya'alaka wa ilahi anta maqsudi wa raduka wa rabbi wa ufawwidu amri ila Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berarti berskilah wa umurina wa salamati berarti berskilah wa umurina wa salamati berarti berskilah fa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.